Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana caranya UIN Jakarta menyiapkan mahasiswanya agar siap berkomunikasi lintas bahasa dan lintas budaya? Jawabannya ada di sini, di Pusat Pengembangan Bahasa. Pusat Pengembangan Bahasa bukan sekadar unit biasa, mulai dari pengajaran, sertifikasi, riset, hingga publikasi kebahasaan. Semuanya ada di sini. Layanan ini pun tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa UIN Jakarta, tetapi juga terbuka bagi kalangan di luar kampus. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenek Murjana Anhum. Saya di sini sebagai Koordinator Bahasa Indonesia di Pusat Pengembangan Bahasa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini saya akan menyampaikan visi dan misi dari Pusat Pengembangan Bahasa. Visi Pusat Pengembangan Bahasa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang pertama adalah ingin menjadi pusat bahasa profesional dengan rekognisi dan reputasi global yang menawarkan layanan bahasa terbaik, sejalan dengan tujuan utama universitas sebagai universitas riset kelas dunia yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, kemanusiaan, kemodernan, keindonesiaan, dan moderasi agama. Artinya, dalam hal ini Pusat Pengembangan Bahasa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan kebahasaan yang berkualitas dan berstandar internasional, sekaligus mendukung pengembangan sivitas akademika agar mampu bersaing di tingkat global tanpa meninggalkan nilai-nilai yang menjadi identitas universitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka kami memiliki 5 misi utama. Yang pertama, menyediakan berbagai kursus dan pelatihan bahasa untuk membantu peserta meningkatkan kemampuan berbahasa sesuai dengan kebutuhan akademik maupun dunia kerja. Yang kedua, menyelenggarakan program persiapan ujian bahasa berstandar sehingga peserta dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik sebelum mengikuti tes kemampuan bahasa. Ketiga, menawarkan layanan pengujian bahasa yang profesional dan terpercaya sebagai bentuk pengukuran kompetensi bahasa. Keempat, menyediakan layanan terjemahan, baik untuk kebutuhan akademik maupun kebutuhan profesional. Dan yang terakhir, mengadakan berbagai kegiatan yang melibatkan madrasah, pesantren, sebagai wujud kontribusi Pusat Pengembangan Bahasa yang mendukung pengembangan pendidikan bahasa di masyarakat secara umum. Melalui visi misi tersebut, Pusat Pengembangan Bahasa tidak hanya berperan sebagai pusat layanan bahasa di lingkungan universitas, namun juga sebagai mitra yang meningkatkan kualitas kemampuan berbahasa bagi masyarakat yang lebih luas. Sebagai unit layanan bahasa, Pusat Pengembangan Bahasa menjalankan 4 fungsi utama yang berjalan beriringan. Pertama, pengajaran kebahasaan, mulai dari bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kedua, tes kemampuan bahasa, yaitu TOEFL untuk bahasa Arab dan etik untuk bahasa Inggris. Berdasarkan surat keputusan Rektor nomor 241 tahun 2005, tes ini menjadi salah satu syarat wajib sebelum mahasiswa menempuh ujian skripsi. Ketiga, program BIPA atau Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing yang melayani mahasiswa asing dari berbagai program pertukaran maupun beasiswa. Keempat, sertifikasi, riset, dan pelatihan kebahasaan yang jangkauannya menyentuh instansi pemerintah dan swasta di luar kampus. Pengalaman yang saya dapat dari KKN di sini itu adalah bagaimana cara saya sebagai ketua untuk bisa mengkoordinasikan teman-teman semua agar dapat menjalani KKN dengan baik dan teratur. Juga untuk sebagai orang yang menjaga front ya, saya juga harus bisa menyelesaikan masalah-masalah customer yang ada agar mereka mendapat pelayanan yang memuaskan.
Oke, so far selama menjadi admin Instagram dan WhatsApp Pusat Pengembangan Bahasa, saya belajar bahwa di lingkungan pusat bahasa ini adalah termasuk lingkungan yang profesional. Jadi dalam membalas chat customer atau pengguna layanan tersebut, saya berusaha untuk profesional juga, dan saya merasa bahwa problem solving saya juga meningkat karena dari berbagai macam keluhan atau kendala yang customer hadapi, saya juga berusaha untuk memahami atau menyelesaikan masalah. Terus setelah itu saya juga belajar bahwa bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut dengan secara profesional, apalagi karakter orang itu berbeda-beda, jadi tergantung kita bagaimana menyikapinya dan harus profesional juga. Pengalaman yang saya dapatkan di Pusat Pengembangan Bahasa UIN Jakarta ini tidak lain adalah bahwa realita di dunia profesional itu bahwa tidak seindah itu ya, karena banyak sekali hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi, banyak masalah, tetapi ya itu yang ngebentuk saya hingga saat ini gitu. Jadi ya mungkin pengalaman yang bisa saya berikan ya, dunia profesional itu tidak seindah yang orang bayangkan, gitu aja sih.